Kalau Tuhan mau cari yang lebih pintar dari kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih baik dari kita, pasti Tuhan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih rajin dari kita, pasti Tuhan akan ketemu. Kalau Tuhan mau cari yang lebih tulus dari kita, yang lebih berkualitas dari kita, pasti Tuhan ketemu. Yang terjadi adalah pilihannya kepada kita. Dia mempercayakan kita tugas pelayanan. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari ada beberapa hal penting tentang pelayanan. Yang pertama, pelayanan itu adalah anugerah Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah sebetulnya tidak pernah memerlukan kita, tetapi Allah memilih kita. Padahal dengan Dia memilih kita, Dia harus memberkati kita, Dia harus mengerjakan mukjizat buat kita, Dia harus tetap menyertai kita. Artinya makin kita melayani Tuhan, makin banyak berkat yang akan kita terima. Sementara kita sebetulnya bukan orang-orang yang layak untuk itu. Bukankah pelayanan adalah anugerah Allah? Kalau kita menyadari pelayanan adalah anugerah Allah, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah melayani Tuhan dengan kesombongan, jangan pernah melayani Tuhan dengan menghakimi orang lain, jangan pernah melayani Tuhan dalam keegoisan sambil berpikir saya yang paling baik, saya yang paling hebat, saya yang paling rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan selalu saya bilang begini, hasil pelayanan kita bukanlah endorsement kita untuk bilang bahwa kita hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sebenarnya orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita, tetapi mungkin hasilnya belum seperti kita. Dengan lain kata, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang seperti sekarang, itu semata-mata anugerah Allah. Jangan menyombongkan diri, jangan menghakimi orang, jangan jadi egois dan berpikir bahwa saya yang paling hebat. Buat saya, orang-orang yang kemudian melayani Tuhan jadi sombong, melayani Tuhan senang menghakimi orang, melayani Tuhan dan merasa diri yang paling baik, itu adalah orang-orang yang tidak menyadari anugerah. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia mampu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, itu jahat di mata Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan nanti berkata, "Enyah dari hadapan kue kamu pembuat kejahatan." Dan mereka boleh berteriak, "Aku kan sudah bernubuat demi namamu, aku kan sudah usir setan demi namamu, aku kan sudah sembuhkan orang sakit demi namamu." Ini kan pelayanan-pelayanan yang hebat kan? Kalau sudah usir setan, lalu sembuhkan orang sakit, bahkan bernubuat demi nama Tuhan. Tetapi Yesus bilang, "Apa aku tidak pernah kenal kamu?" Berarti saudara mau menyembuhkan orang sakit, saudara mau usir setan, mau bernubuat, itu bukan jaminan. Tetap jaminannya adalah menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Saya mesti bertobat sungguh-sungguh, saya mesti mengandalkan Tuhan, saya mesti tulus dalam segala perkara. Berarti yang pertama, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, pelayanan adalah sukacita tersendiri. Kenapa sukacita tersendiri? Karena di tengah tantangan dan masalah dalam pelayanan, tetap kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari bahwa pelayanan adalah kunci berkat. Makin kita melayani Tuhan, makin Tuhan bukakan berkat-berkat yang istimewa buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa pelayanan adalah bukti ketaatan kita. Orang-orang yang mau taat, dia melayani Tuhan karena Tuhan telah memilih dan memanggil. Mari kita taat dan bertahan sampai pada kesudahannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tetap melayani. Karena pelayanan itu sendiri adalah anugerah Allah. Marilah kita tetap melayani. Badai boleh datang, situasi boleh tidak menyenangkan, tetapi pelayanan tetap harus kita pertahankan. Karena dengan kita melayani Tuhan, kita tahu bahwa makin hari hidup kita makin dekat dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang tetap melayani, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh pasal 16 mulai dari ayatnya yang ke-37. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-37, terus kita kupas sampai ayat yang ke-43 di bawah judul perikop orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 37 sampai 43.
Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Perhatikan kalimat ini, untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, mereka harus tetap melayani. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang, tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkan kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan seracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita melihat ada 4 syarat sederhana pelayanan kita kepada Tuhan. Yang pertama saya pelajari syarat melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, karena kita mengerti pelayanan itu bukan tunjuk jago, pelayanan itu bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi pelayanan itu adalah membalas kasih karunia anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Oh, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat tanpa cacat, tetapi Tuhan mencari orang yang apapun yang dia kerjakan, dia mengerjakan sungguh-sungguh. Karena ukuran Tuhan bukanlah prestasi yang kita tunjukkan, tetapi ukuran Tuhan adalah kesungguhan hati yang kita persembahkan. Berarti sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, syarat melayani Tuhan yang pertama, kita harus mengerjakannya dalam kesungguhan. Dan kalau kita mengerjakannya dengan kesungguhan, saya percaya bahwa kita mengerjakannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Yang kedua saya pelajari syarat melayani Tuhan, kita harus melayani dengan tabah dan tekun. Yang namanya pelayanan pasti ada peperangan rohani. Artinya ada hal-hal tertentu yang kita sebetulnya tidak harapkan tetapi terjadi. Kenapa? Karena iblis berperan untuk melakukan serangan-serangan tiba-tiba kepada setiap orang yang melayani. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan keuangan, dia bisa pakai mulut orang. Tujuannya sederhana, supaya kita kecewa, supaya kita lemah, akhirnya kita mundur dari pelayanan, sehingga kita nggak sangka tiba-tiba serangan itu terjadi. Sampai kita pikir, saya nggak sangka loh pendeta, kok bisa orang gereja ngomongin saya nggak sangka loh pendeta, kok tiba-tiba bisa gitu pas ekonomi saya goncang gitu, padahal saya lagi melayani Tuhan. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa seringkali peperangan rohani bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita bukan hanya ditantang Tuhan untuk sungguh-sungguh, tapi kita juga harus tabah, kita juga harus tekun, karena kita tahu bukan kita, tetapi Kristus yang di dalam kita akan memampukan kita untuk menghadapi segalanya. Yang ketiga, syarat untuk melayani Tuhan, kita harus mengerjakan yang terbaik. Tuhan gak pernah butuh yang sisa, Tuhan gak pernah butuh yang main-main. Apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan itu harus yang terbaik. Terbaik adalah syarat mutlak. Terbaik di sini bukan standar ukuran yang Tuhan tetapkan. Terbaik di sini adalah standar ukuran yang ada di hati kita, di langkah kita, di perbuatan kita. Artinya apa yang ada pada kita yang terbaik, itu yang Tuhan inginkan. Jangan mempersembahkan 90%, bahkan 95%, bahkan 99,99%. Tuhan mau kita mengerjakannya 100% yang terbaik, dan Tuhan sendiri akan menyempurnakan segalanya. Haleluya. Dan yang keempat, syarat melayani Tuhan adalah kita harus melayani Tuhan dengan bersyukur. Artinya mau ada situasi sukar ke, mau ada tantangan ke, kita harus berkorban ke, air mata kita harus mengalir ke, tetap bersyukur dalam melayani Tuhan. Karena selalu saya bilang, bersungut-sungut dalam melayani Tuhan adalah kejahatan. Tidak pernah bisa kita bayangkan kalau kita punya seorang pembantu di rumah, kita suruh dia ambil sesuatu, Mbak tolong ambilkan minum buat saya, tiba-tiba dia ngedumel di belakang kita, ini apa sih, kayak orang lumpuh aja, nggak mau jalan sendiri, ambil minum sendiri. Aduh, kita sangat tersinggung sekali. Kenapa? Karena kita minta tolong baik-baik. Kenapa dia bersungut-sungut? Saudara, Tuhan tidak pernah paksa kita kok untuk melayani
melayani. Tuhan bilang, mari hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya apa? Tuhan panggil kita. Kalau kita mau, mari kita lakukan dengan syukur. Karena melayani Tuhan dengan sungut-sungut adalah sebuah kejahatan. Tetapi melayani Tuhan dengan syukur adalah berkat kemenangan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin selama ini mereka melayani Tuhan dengan bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur dalam pelayanan, bahkan tidak mempersembahkan yang terbaik, atau mungkin tidak pernah melayani. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami mengerti bahwa pelayanan adalah anugerah dan sukacita tersendiri buat kami. Karena itu kami mau melayani dengan sungguh-sungguh, kami mau melayani dengan tabah dan tekun, kami mau melayani dengan yang terbaik, dan kami mau melayani dengan ucapan syukur senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.